Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Dahlan, NIM 21104113006. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh media terhadap pendidikan untuk memenuhi tugas absensi saya yang kurang. Yang pertama ada perkenalan. Ini perkenalan yang medianya. Media udah telah mengalami transformasi signifikan dari masa ke masa. Yang awalnya di tahun 19-an itu media cetak kayak surat kabar dan majalah menjadi sumber informasi utama. Dan memasuki tahun 20-an, radio mulai mendominasi dengan siaran berita dan hiburan secara langsung. Nah, nggak lama setelah itu, 10 tahun kemudian, di tahun 30 sampai 40-an, televisi mulai muncul, akan tetapi radio masih kuat dan menjadi medium utama karena teknologinya saat itu masih baru. Lalu televisi akhirnya menjadi dominan di tahun 50 sampai 60-an karena televisi itu harganya udah mulai turun dan semua orang udah mulai punya juga. Dan ini juga karena menghadirkan siaran berita visual dan hiburan yang menarik perhatian banyak orang. Nah, perkembangan teknologi teknologi kabel dan satelit pada tahun 1970-an ini tuh memperluas jangkauan televisi dan akhirnya di tahun 80-an membawa revolusi dengan hadirnya video kaset recorder atau VCR yang ngebuat penonton bisa merekam dan menonton program televisi kapan saja. Terus ada kemunculan internet yang pertama kali itu pada tahun 1990-an, itu mengubah langkap media dan dengan email, situs web, dan portal berita yang semakin populer. Tapi masih awal banget, masih belum semua orang punya. Nah, dan itu berubah di awal tahun 2000-an, di mana media digital berkembang pesat, mencakup media sosial dan streaming video, sementara di saat yang sama juga televisi kabel dan satelit itu masih relevan. Tetapi internet mulai mulai aksesibilitasnya itu mulai banyak dan semua orang pun mulai tahu gitu. Jadi mulai dikenal lah. Dan akhirnya di tahun 2010-an melihat media sosial yang menjadi pusat interaksi online dan pusat investasi online, terus perusahaan media juga punya tantangan baru dalam model bisnis dan keamanan data. Akhirnya ya di tahun 2010-an itu TV kabel itu sudah mulai menurun dan internet menjadi relevan sampai sekarang di tahun sekarang kita tuh tahun 2020-an, di mana media digital itu terus tumbuh dengan popularitas podcast, platform streaming, dan berita digital. Udah gitu sekarang juga ada teknologi kecerdasan buatan dan algoritma yang berperan penting dalam kurasi konten dan perkembangan ini mencerminkan perubahan teknologi, preferensi konsumen, dan dinamika sosial yang berkembang lain. Lalu perkenalan selanjutnya itu ada di aspek pendidikan. Nah, sejarah pendidikan ini mencerminkan perkembangan dari metode pembelajaran sederhana hingga sistem pendidikan yang kompleks dan terstruktur yang kita kenal saat ini. Kalau dulu zaman prasejarah, pendidikan informal itu terjadi dalam keluarga dan komunitas dengan pengetahuan ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Jadi zaman prasejarah itu belum ada sistem sekolah gitu, sekolah formal kayak kita sekarang ini ya. Dan itu mulai dan itu pada zaman kuno bangsa Sumeria di Mesopotamia itu adalah satu-satunya pertama yang mengembangkan sistem pendidikan informal dengan sekolah untuk laki-laki yang diajarkan membaca, menulis, dan hitung. Jadi mulai muncul di bangsa Sumeria di Mesopotamia. Dan terus berkembang juga sampai ke abad pertengahan, pendidikan itu lebih banyak dikelola oleh gereja dengan pendirian sekolah katedral dan biara. Ini juga mulai muncul universitas-universitas awal seperti Bologna dan Universitas Paris yang fokus pada teologi, filsafat, hukum, dan kedokteran. Lalu maju lagi ke abad 20-an, pendidikan itu menjadi lebih inklusif dengan dorongan untuk pendidikan universal dan wajib. Nah, jadi mulai abad 19 itu pendidikan itu bisa bilang orang-orang yang di atas itu mulai sadar kalau pendidikan itu penting dan akhirnya mulai menjadi inklusif lagi. Jadi semua orang bisa dapat gitu dan diwajibin juga malah. Walaupun emang masih ada tantangannya juga pada saat itu. Udah udah mulai seperti sekarang lah sistemnya.
Nah, perubahan teknologi dan ekonomi global juga memperkenalkan pendidikan teknis dan kejuruan, sementara pendidikan tinggi menjadi lebih terjangkau dan tersedia. Nah, saat ini pendidikan terus berkembang dengan adanya teknologi digital dan internet yang mengubah cara cara pengajaran dan pembelajaran melalui e-learning dan pendidikan jarak jauh. Ya, dan itu perkenalan singkatnya, sejarah singkat pendidikan. Lalu selanjutnya itu ada media dan pendidikan. Nah, media sendiri itu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yang dimana mereka itu memberikan dampak signifikan terhadap cara belajar dan mengajar. Nah, teknologi dan media digital yang telah memungkinkan akses yang luas ini, yang luas terhadap sumber daya pendidikan mulai dari e-book, ada jurnal akademik, hingga kursus online dan video tutorial. Nah, lalu platform media sosial dan forum diskusi juga menyediakan ruang bagi siswa dan guru untuk berbagi pengetahuan dan bertukar ide. Selain itu, media juga dapat mendukung pembelajaran interaktif dan kolaboratif melalui penggunaan aplikasi pendidikan dan alat bantu belajar digital. Tapi di saat yang sama juga ada tantangan yang harus dihadapi, kayak kualitas informasi yang disampaikan, adanya terus ketimpangan akses juga yang masih terjadi di Indonesia dan sampai sekarang masih banyak juga. Dan terakhir itu dan ada dan dengan pemanfaatan yang bijaksana, media dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membuatnya lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Next, ini ada masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan masih relevan. Yang pertama itu kualitas pendidikan. Masalah ini mencakup rendahnya kualitas pengajaran dan kurikulum yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak juga guru yang belum memenuhi standar kompetensi. Ini relevan sih karena kalau sekarang kan pakai sistemnya umur ya, dan kalau mungkin di wilayah-wilayah lain, kalau di saya kan Jakarta Utara ya, kalau di Jakarta Selatan mungkin ini bisa ini bisa bekerja dengan baik dan aman-aman saja. Dan kalau di saya tuh sayangnya nggak begitu terimplementasi secara baik juga, karena kayak di sekolah SMP saya itu, yang SMP saya dulu pas masih kecil, itu karena semenjak menjadi sistem umur, kualitas sekolahnya makin menurun dari murid-murid itu juga. Terus banyaknya juga guru-gurunya juga sama, kurang menurun juga. Saya kurang tahu kalau guru kenapa, kalau murid-muridnya itu emang karena dampak lingkungannya aja sih yang kurang pas. Itu yang pertama. Terus kedua ada akses, ketimpangan dan infrastruktur. Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih nyata. Di daerah terpencil, fasilitas pendidikan seringkali kurang memadai dan banyak anak yang putus sekolah karena jarak dan kondisi ekonomi. Ini juga masih relevan juga sampai sekarang. Di kampung saya juga kayak gini juga sih, di mana infrastrukturnya itu nggak, kurang memadai dan kurang mendukung juga untuk anak-anak sekolah gitu. Jadi pada akhirnya banyak saudara dan emang tetangga saya yang di kampung juga pada akhirnya ya putus sekolah juga karena malas juga dan mending kerja aja sekalian. Buat apa gitu kan mereka mikirnya. Nah, terus selanjutnya pembiayaan. Nah, walaupun emang sekarang pemerintah itu udah melakukan alokasi dana anggaran besar untuk pendidikan, ini juga masih ada masalah transparansi dan efektivitas penggunaan dana yang sering menjadi hambatan, kayak korupsi dan birokrasi. Ya, ini juga masalah besar juga, karena nggak kalau sekarang pendidikan tuh setahu saya, yang emang kalau gratis tuh negeri ya, itu cuma masih di Jakarta dan belum merata semuanya. Dan itu yang pendidikan wajib 9 tahun, SD, SMP, SMA. Kuliah juga sekarang kan apalagi UKT makin mahal gitu kan. Jadi orang-orang juga yang udah lulus pun jadi malas juga buat, selain malas jadi ya nggak ada motivasi juga karena ekonomi nggak memadai, jadi buat apa juga kan sekolah gitu. Nah, terakhir ini tantangan kurikulum. Nah, kurikulum yang terlalu padat dan sering berubah menyebabkan kebingungan di kalangan guru dan siswa. Pendekatan yang terlalu teoritis tanpa aplikasi praktis juga menjadi kritik. Ini juga saya rasain sih dulu. Maaf, saya lagi ada pilek sedikit. Iya, balik lagi. Jadi eh, kurikulum itu saya rasain saya itu ada di KTSP akhir sampai Kurtilah Sawal. Nah, di situ emang kerasa banget sih, di mana sistemnya tuh aneh gitu, Kurtilas itu ngebuat bingung. Dan ya pada akhirnya nggak pas. Abis itu kan, abis Kurtilas setahu saya ada saya yang ngerasain dan itu berubah lagi dan terus berubah lagi sampai sekarang juga, dan ya gitu pada akhirnya bingung dan nggak efektif. Jadi kualitas yang kelulusannya pun jadi menurun juga kalau menurut saya secara personal ya. Nah, selanjutnya.
Nah, di sini ada peran media dalam pendidikan. Nah, di media sendiri pun punya 4 peran di sini. Dan empatnya itu, yang pertama itu ada informasi dan pengetahuan, di mana media memberikan akses informasi dan pengetahuan yang luas melalui berita, artikel, program edukatif, dan program edukatif. Media juga membantu menyebarkan pengetahuan tentang isu-isu pendidikan, metode pembelajaran, dan inovasi terbaru. Lalu kedua ada pengawasan dan kritik. Media dapat memantau sistem pendidikan, mengungkap masalah dan mendorong perbaikan. Jurnalisme investigasi dapat mengungkapkan ketidakbenaran dan memperjuangkan perubahan. Kalau ini udah kita semua pasti tahu, udah banyak juga kasusnya kan, yang dimana kayak sekolah itu menyalahgunakan dana, terus atau mungkin ada kasus pelecehan dari sekolahnya itu, dan ini media tuh punya peran besar juga nih untuk mengungkapkan dan bahkan menyelesaikan masalah ini juga. Lalu ketiga ada promosi pendidikan positif dan perubahan pola pikir. Nah, jurnalisme positif dapat membangun optimisme dan semangat dalam masyarakat. Dengan fokus pada pendidikan, media dapat memotivasi dan menginspirasi generasi muda. Ini juga yang terjadi sih, kayak sekarang itu kan kuliah didorong juga sama pemerintah, mulai didorong ya sama pemerintah, dan kelihatan juga gitu kampanye-kampanyenya. Lalu keempat ada ini yang keempat, saya agak tipe, maksudnya ini mengusut utama isu pendidikan. Nah, jadi di sini tuh media harus mengangkat isu pendidikan secara serius dan luas dengan memberikan perhatian pada berita pendidikan, dan media membantu memperkuat kesadaran akan pentingnya media. Ini juga sama, berhubungan sama poin ketiga. Saya next saja. Nah, di sini ada ini penerapan media yang udah dilakukan di Indonesia. Yang pertama itu ada e-learning dan platform digital. Nah, platform e-learning ini kayak Ruang Guru, Zenius, Flipper itu dan jadi populer di Indonesia. Yang dimana mereka itu nawarin materi pelajaran dari tingkat SD sampai SMA dalam bentuk video pembelajaran, latihan soal, dan kuis interaktif. Pemerintah juga itu mendukung inisiatif ini melalui program Rumah Belajar yang menyediakan konten pembelajaran digital secara gratis. Nah, ini juga sebenarnya nggak cuma Ruang Guru, jenis Paper, di Google dan YouTube juga banyak kayak konten-konten itu pendidikan tuh di dalam tuh ngebantu banget, bisa dicek sendiri. Lalu kedua ada pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau ini tuh ini tuh berhubungan sama COVID, karena selama COVID-19 atau COVID-19, pembelajaran jarak jauh ini menjadi kebutuhan utama sekolah dan universitas yang memakai aplikasi kayak Zoom, Google Classroom, dan Microsoft Teams untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, hal ini memungkinkan siswa untuk tetap mendapatkan pendidikan meskipun berada di rumah. Dan ini juga ngebantu juga mungkin karena ini juga ngebantu untuk misalkan kayak ada masalah, dosennya kayak sakit atau apa guru sekolahnya kan sakit, dan ya, daripada nggak ada pelajaran sama sekali atau asinkronus, jadi pakai Zoom gitu kan untuk ganti hari. Lalu ketiga, penggunaan media sosial. Nah, penggunaan media sosial ini seperti Facebook, Instagram, dan YouTube digunakan oleh guru dan institusi pendidikan untuk menyampaikan materi, mengumumkan informasi penting, dan mengadakan diskusi. Beberapa guru juga membuat kanal YouTube untuk berbicara dan membicarakan pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa. Ini juga bisa dipakai juga oleh siswa biasanya untuk tugas kayak yang saya buat saat ini, untuk membuat tugasnya kayak mengupload video ke YouTube, soal presentasi segala macam. Nah, lalu ada keempat, aplikasi pembelajaran mobile. Nah, aplikasi mobile edukasi ini membantu siswa belajar secara fleksibel. Aplikasi seperti Kelas Pintar, eh, dan Caller menyediakan akses ke materi pelajaran video dan latihan soal yang dapat diakses melalui handphone yang mendukung. Nah, hal ini tuh bisa bilang membantu pembelajaran di mana saja dan kapan aja. Ya, ya kembali lagi ke awal, ini tuh jadi aksesibilitas pendidikan tuh atau ilmu itu jadi lebih gampang dibanding zaman dulu yang harus ke perpustakaan atau cuma orang yang kaya yang bisa. Jadi sekarang semua orang bisa. Apalagi kan karena sekarang semua orang tuh udah punya HP, bahkan anak kecil pun punya. Terus yang kelima, penggunaan multimedia dalam kelas. Nah, mulai sekarang juga tuh mulai banyak sekolah yang telah mengintegrasikan multimedia dalam proses belajar mengajar. Kayak penggunaan proyektor, video edukasi, dan presentasi interaktif membantu membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa.
Yang keenam ada platform pembelajaran terbuka. Selain platform komersial, terdapat juga inisiatif pendidikan terbuka seperti Khan Academy yang menyediakan konten pendidikan gratis yang dapat diakses oleh siswa di Indonesia. Ini membantu meningkatkan literasi digital dan akses terhadap pendidikan berkualitas. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengaruh penerapan media tadi kepada siswa ya. Dan ini pengaruh positifnya ada tiga hal yang bisa diambil, yaitu komunikasi sekarang lebih mudah berkat media sosial yang memungkinkan komunikasi tanpa terhalang oleh jarak. Diskusi kelompok, perjanjian acara seminar, diskusi online di sekolah atau kampus dapat lebih efisien melalui platform ini. Saya juga udah ngerasain dari saya kelas 2 SMA sampai sekarang kuliah, di mana kalau mungkin zaman dulu pas SD SMP, kalau mau kerja kelompok atau bikin PPT misalkan ya, harus datang ke rumah temen dan kerja cuman itu kerja tuh 4 jam, 3 jam main, 1 jam tuh kerja, itu pun yang kerja satu orang. Nah, kalau sekarang kan nggak, kayak cukup di rumah kasih tahu ke teman untuk ayo kita kerja, kasih link kanvanya, kasih materi atau ya bagi-bagi materi dan udah bisa kerja bareng enak. Kalau butuh diskusi juga kan bisa ada online gitu, bisa video call atau itu bikin Zoom kayak saat ini. Nah, lalu kedua, akses informasi cepat dan terupdate. Media sosial memungkinkan akses berita dan informasi pendidikan dengan cepat. Eh, Kampus dan sekolah menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menyebarkan informasi. Jadi nggak usah lagi datang ke sekolah atau kampus, misalkan untuk dapat info kapan libur atau kapan ujian, bisa tinggal nunggu aja di grup lain atau grup PA untuk dapat infonya sekarang. Itu keuntungannya. Lalu terakhir, meningkatkan kreativitas. Referensi dan konten kreatif di media sosial dapat meningkatkan imajinasi murid, video, dan cerita yang dibagikan oleh penggunanya. Media membuka peluang kreativitas yang tak terbatas. Jadi, ya karena informasi yang sekarang aksesnya itu gampang dibuka, jadi gampang juga untuk meningkatin kreativitas zaman dulu. Karena nggak terbatas oleh satu hal atau hal yang ada di depan kalau sekarang bisa lihat TikTok atau YouTube aja dan atau nanya ke Google, bahkan kalau mau lebih itu lagi ya pakai AI, malah kayak ChatGPT misalkan, kayak nanya ini cara gimana atau ini ngebuatnya gimana begitu. Nah, akan tetapi ini juga ada dampak negatifnya juga. Nah, dan yang pertama itu yang udah paling jelas itu distraksi dan pengalihan perhatian, di mana media sosial dan konten online yang tidak terkait dengan pendidikan dapat menjadi distraksi besar bagi siswa, mengalihkan perhatian mereka dari tugas-tugas akademik. Ya, kembali lagi kalau mungkin pakai platform kayak media sosial ya, Facebook, YouTube, atau Instagram, di situ nggak semuanya isinya pendidikan, ada aja pasti konten lain kayak hiburan, game, atau acara apa gitu, vlog segala macem. Ya kayak YouTube feed saya juga kan isinya nggak semua pendidikan, ada juga isinya kayak cuman ya game atau apa, dan itu sering banget menjadi distraksi dan pengalihan bagi murid dan saya sendiri. Lalu kedua, ada kualitas informasi yang tidak terjamin. Nah, di sini tidak semua informasi di media sosial atau internet dapat diandalkan. Misinformasi dan berita palsu dapat menyebar dengan cepat, membingungkan siswa dan menyesatkan mereka. Contohnya itu kayak di informasi Brandly ya, yang dulu tuh saya pakai terus buat SMA. Itu di situ tuh emang awalnya bagus, di mana kan kayak bingung pertanyaan ini jawabannya apa dan kasih tahu pasti sama mereka. Cuman karena nggak adanya moderasi dan semua orang bisa aja ngasih tahu apa jawabannya, banyak jawaban ngaco yang ada di situ, dan banyak banyak banget pokoknya. Bahkan ada jawaban yang dimana ditanyain sumber dan si orang itu jawab suka nggak tahu, saya ngarang. Itu saya pernah lihat itu jawabannya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan media dan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan siswa untuk belajar dan berpikir secara mandiri dan mendalam. Ini relevan juga sekarang karena sekarang kan adanya teknologi, jadi gampang ya, dibanding dulu kan harus nyari atau apa brainstorming lah untuk dapat informasi atau itu gimana. Kalau sekarang tinggal tanya Google, tanya AI, bahkan langsung dikasih sumber, isinya apa bahkan dibuatin. Saya juga bersalah akan hal ini juga karena saya juga untuk membuatnya juga bergantung banget sama media. Saya nggak cuma baca, saya juga pakai saya baca cuma sedikit mungkin, bukan mungkin sih, tapi emang saya baca cuma sedikit, tapi jadi saya menggunakan AI, saya minta bantuan ke mereka untuk bikin kalimat-kalimatnya supaya lebih mudah dan cepat.
Lalu keempat, masalah privasi dan keamanan. Penggunaan media sosial dan platform online membawa risiko terhadap privasi dan keamanan data siswa. Nah, cyberbullying dan penyalahgunaan informasi itu adalah ancaman yang nyata. Apalagi kita kan tinggal di Indonesia, di mana kebobolan itu sering terjadi ya. Kayak tahun lalu tuh ada yang namanya Biorka yang dapat data warga sama pemerintah. Nah, itu di Indonesia tuh masih relevan banget dan sampai saat ini masih sering terjadi juga. Belum di belum diselesaikan atau ditemukan solusinya sayangnya. Lalu kelima, ketimpangan akses. Nah, tidak semua siswa yang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Ini dapat memperburuk ketimpangan pendidikan, di mana siswa dari keluarga kurang mampu bisa tertinggal karena keterbatasan akses ke media digital. Ini masih terjadi juga seperti yang disebutin di slide sebelumnya dan juga pengalaman pribadi. Emang di situ masih banyak ketimpangan di kampung, apalagi di pedesaan kayak di kampung saya juga, yang dimana ya itu masih kerasa gitu. Mungkin kalau di kota Jakarta enggak, tapi kalau di kampung itu masih ada dan masih nyata di sana. Nah, kesimpulan dari semua ini, jadi media itu memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia, di mana mereka memberikan akses luas ke sumber daya seperti e-book, jurnal akademik, dan kursus online, serta mendukung pembelajaran interaktif melalui aplikasi dan alat bantu digital. Namun masalah seperti kualitas pengajaran, ketimpangan akses antara perkotaan dan pedesaan, serta efektivitas penggunaan dana pendidikan masih menjadi tantangan. Media sosial ini memfasilitasi komunikasi dan akses cepat ke informasi, namun juga dapat menjadi distraksi dan menyebarkan misinformasi. Meskipun media digital dapat meningkatkan meningkatkan kreativitas siswa, ketergantungan berlebihan pada teknologi dan risiko privasi itu menjadi perhatian utama kita saat ini. Penerapan media di Indonesia mencakup platform e-learning, pembelajaran jarak jauh, dan penggunaan multimedia di kelas. Inisiatif seperti Ruang Guru dan Jenius serta platform terbuka lainnya kayak Khan Academy membantu memperkaya pendidikan, namun pentingnya juga untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi dan memastikan kualitas informasi agar manfaat media dalam pendidikan dapat dioptimalkan. Nah, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Dan terima kasih. Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.